Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurindaya, NIM 2002311000026, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum bacaan tajwid pada hukum nun sukun. Hukum nun sukun ada 5 macam, yaitu ada idgham haki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, dan ikhfa. Yang pertama ada idhar haki. Idhar artinya menjelaskan, sedangkan halki berasal dari kata halq yang artinya tenggorokan. Hukum bacaan disebut idhar halki apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf halki, di antaranya hamzah, he, ha, ho, ain, dan ghain. Huruf-huruf tersebut disebut halki karena makhraj atau tempat keluarnya suara huruf tersebut adalah kerongkongan. Cara membaca nun sukun atau tanwin yang demikian itu harus terang, jelas dan pendek, bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Contohnya yaitu aliman hakima, di mana fathatain bertemu ha. An'amtah, di mana nun sukun bertemu dengan ain, dan contoh yang terakhir minhum, di mana nun sukun bertemu dengan he. Selanjutnya idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan mendengung. Hukum bacaan disebut idgham bi gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 4 ini, di antaranya ya, nun, mim, dan waw. Cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkan dengan mendengung. Contohnya hairayyarah, di mana fathatain bertemu dengan ya, mim misli, di mana nun sukun bertemu dengan mim, dan contoh yang terakhir famayyamal, di mana nun sukun bertemu dengan ya. Namun, apabila nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf tadi di dalam satu perkataan atau kalimat, maka bukanlah bacaan idgham atau tidak dibaca sebagai idgham dan tidak ditasydidkan, bahkan harus dibaca dengan terang juga jelas, atau hukum bacaannya disebut idhar wajib. Contohnya dunya, tidak boleh dibaca duya. Bunyanun, tidak boleh dibaca buyanun. Selanjutnya idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan bila gunnah artinya dengan tidak mendengung. Jadi ini kebalikannya idgham bi gunnah. Hukum bacaan disebut idgham bila gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Cara membacanya yaitu dengan mengidghamkan nun atau tanwin pada lam dan ro, tetapi tanpa mendengung. Contohnya walakin la ya'lamun, di mana nun sukun bertemu huruf lam, dan contoh yang kedua khairul lakum, di mana dhammatain bertemu huruf lam. Selanjutnya iklab. Iklab artinya menukar atau mengganti. Hukum bacaan disebut iklab apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf b. Cara membacanya dengan menyuarakan huruf nun atau tanwin menjadi suara mim dengan merapatkan 2 bibir serta mendengung. Contohnya abadam bima, di mana fathatain bertemu dengan ba, dan contoh yang kedua mim ba dima, di mana nun sukun bertemu dengan huruf ba. Dan yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Hukum bacaan disebut ikhfa apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf-huruf idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Di antaranya ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, qaf, dan kaf. Contohnya indallah, di mana nun sukun bertemu dal, yum fahum, di mana dhammatain bertemu fa, dan contoh yang terakhir
asyaratun kamilah, di mana domatain bertemu huruf kaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.